Sambil nunggu. Halo, halo, hai, hai. Kembali lagi sama aku, Chelsea Wigurnik. Jadi ini videonya nggak usah diedit, nggak usah di gimana-gimanain ya. Sambil nunggu Kanopi bales chat aku, sama nanti aku tuh mau ke rumah sakit guys. Mama aku minta gantian. Jadi awal mulanya tuh waktu awal tahun 2024, pas banget tanggal 2 Januari, aku masih ingat. Aku tidur. Posisinya aku tuh suka matiin lampu karena apa sih? Karena ya aku nggak bisa gitu loh tidur pakai lampu terlalu terang. Jadinya aku harus matiin. Ini aku sendirian di rumah guys. Terus apa lagi? Aku ternyata pertamanya tuh aku lupa soalnya banyak banget guys. Oke, trail kita turun. Nah, terus aku tuh mimpi aku tuh lagi di sekolah mau ganti baju. Buat temen satu sekolah aku pasti tahu toilet yang ada kacanya. Nah, yang sederetan sama kelas 12. Itu posisinya aku jadi gini guys. Ini ruang BK. Ini ruang BK nih. Di sini ruang BK. Terus di sini kelas. Jadi sederetan ruang BK ini kelas, terus ini kelas. Jadi di sini ada jalan bentuk L, ya kan? Terus udah nyampe sini, di sininya kamar mandi. Nah, ini lorong kamar mandi, ya kan? Dia tuh ada lorong sampai sananya. Nah, jadi pas di dalam lorong ini itu tuh ada bagian atasnya, kayak buat naruh sapu-sapu gitu, terus naruh bambu-bambu gitu. Aku lihat di mimpi ya, lihat kalau di situ ada nenek-nenek. Gak jelas bentuk tubuhnya gimana, tapi yang aku lihat jelas tuh dari bagian sini sampai ke atas. Kalau itu nenek-nenek. Terus akhirnya aku kabur, aku lari terus ke sini, ya kan? Kayak gitulah bentuknya. Nanti aku kasih gambarnya nih. Terus habis itu ya udah, akhirnya aku berhenti di depan kamar mandi. Terus habis itu aku lihat ke atas, bangunan atas kamar mandi. Posisinya kalau kamar mandi di mimpi aku tuh, dia tuh atasnya nggak full sampai atap, tapi dia ada sedikit, jadi ada bolongannya. Nah, di situ ada nenek-neneknya tiba-tiba di atas situ sama dua anak kecil guys. Berisik nih. Dua anak kecil yang mau dibawa. Terus aku dengan prihatin, aku tuh mau bantu anak kecil ini buat kayak, come on, kita masih harus menikmati dunia ini. Terus habis itu akhirnya aku diangkat sama nenek-nenek itu kayak di film-film guys, kayak aku diterbangin gitu sampai dada aku tuh sesek banget, ya kan. Terus akhirnya ditolongin lah sama guru, karena kan deket ruang BK kan, sama guru olahraga aku. Terus ya udah, akhirnya aku disuruh masuk, dibilang udah nggak usah, emang udah waktunya dia butuh makan kayak gitu. Terus ya udah kan, akhirnya pas aku lihat itu anak kecil dibawa ada dua dan matanya tuh udah putih semua kayak gitu. Oh enggak, itu cerita kedua. Cerita pertamanya tuh guys, cerita pertamanya tuh sorry nanti aku iniin. Jadi cerita pertamanya itu adalah aku tuh di mimpi lagi naik gunung terus aku tuh ketiduran. Akhirnya aku di dalam mimpi ya, aku ketiduran, terus aku langsung bangun. Aku bilang, aduh aku mau naik gunung nih sama temanku. Aku chat, terus katanya gue udah di lokasi. Nah aku ini chat Aurel. Terus ya udah kan, akhirnya aku langsung ke lokasi gunungnya. Aku siap-siap langsung naik. Akhirnya pas aku nyampe di lokasi, ada temanku. Terus jalan kan. Kalian pernah nggak sih kayak jalan, tapi kalian tuh fokus ke jalanannya, tapi masih tetap bisa jalan lancar walaupun kalian tuh nggak lihat ke depan, tapi lihat jalanannya, karena untuk memastikan kalau kalian itu nggak nyeblos, nggak apa, dan tahu apa yang kalian lewatin, ya kan? Ya udah dong. Kira pas aku asik-asik nunduk, aku nengok, kok udah gak ada teman aku si Aurel, ya kan? Akhirnya aku chat, Rel di mana? Loh, emang lu di mana? Gue di gunung. Kok di gunung? Orang gue aja masih di rumah. Gue baru aja mau ngechat lu. Kata si Aurel gitu. Ya di pikiran aku, no, aku udah di gunung, aku udah nanjak, udah naik. Berarti yang nemenin aku siapa? Ya kan?
Terus habis itu akhirnya ya udah tuh, pas aku kayak udah nggak bener, akhirnya aku tutup mata, posisinya sambil berdiri aku tutup mata. Terus habis itu si sosok yang menyerupai si Aurel ini langsung bilang, buka mata kamu, buka kayak gitu kan. Terus aku tetap nggak mau buka, tangan aku tuh posisinya gini guys, tapi sambil berdiri kayak gitu. Terus habis itu ya udah tuh makin kenceng sampai beneran kayak terasa banget di telinga aku. Dia bilang, buka sekarang, mata kamu, kayak gitu kan. Akhirnya aku kayak aku langsung buka. Terus ternyata itu ada sosok kuntilanak warna hitam, tapi cuman kayak kepalanya doang, ke bawahnya itu kayak cuman bayang-bayang itu guys. Akhirnya aku langsung kebangun. Terus posisinya kan aku lagi kayak gini, kayak posisi terakhir yang ada di mimpi. Epic gak? Kaget aku langsung mikir ketindihan, tapi enggak yang sampai sadar pas lagi bangun. Oke lah, udah cerita yang kayak gitu, baru cerita yang nenek-nenek tadi. Terus kata aku, cuma sekelibat kali, tapi aku tetap ceritain ke Aurel karena menurut aku kayak aku takutnya gimana kan. Terus ya udah tuh, akhirnya waktu tanggal 2 Januari aku juga ketindihan lagi. Itu November Desember kayaknya. Terus 2 Januari aku ketindihan, posisinya aku tuh tidur nyamping. Terus pas aku kayak gini, kok aku udah gak bisa gerak lagi ya. Aku gak tahu kenapa kayak pas muter balik itu aku sadar kalau aku tuh mau memutar balikan badan aku. Terus ya udah tuh, akhirnya kataku kok gak bisa gerak. Terus makin lama dada aku tuh kayak ada yang ngelus bagian sini, kayak gini. Rasa banget, cuma nyampe sini doang, kayak ada aja yang ngelus. Terus kataku, ambian anjir, kayak gitu. Terus ya udah kan, akhirnya aku langsung kayak gimana ya, aku langsung doa. Aku beneran doa Kristen ya guys, doa Bapa Kami, doa iman rasuli, aku ulang-ulang semua. Terus habis itu sampai akhirnya dia tuh makin lama makin kenceng, sampai aku tuh ngerasanya kayak aku udah mau sesak napas, karena dia sampai neken, berasa dia tuh nekennya ada di dalam guys, udah yang bukan di luar, kayak emang ada di dalam. Terus habis itu aku coba gerakin jempol kaki aku kan, terus udah bisa nih. Terus aku doa lagi, tiba-tiba gak bisa lagi. Sampai akhirnya aku coba doanya tuh bukan karena takut, tapi karena iman guys ya, karena kan beda ya kadang. Karena udah tuh aku doa, kayak aku yakin dengan doa ini aku bisa selamat dari segala situasi yang sangat mencekam ini. Akhirnya aku berdoa dengan penuh keyakinan, walaupun sebenarnya kadang 50-50 juga sebagai manusia ya guys. Ya udah tuh aku doa, coba doanya pelan tapi yakin. Akhirnya aku mungkin bisa, aku langsung nyalain lampu. Gak ada yang aku lihat, jadi cuman ngerasain aja. Aku langsung video call teman aku namanya Mbak Intan. Ya udah, aku bilang aku minta temenin tidur. Aku langsung bawa Alkitab, aku taruh di samping aku. Dari semenjak itu ya udah tuh, akhirnya aku tuh yang selalu berdoa tiap mau tidur. Sebenarnya kalau dibilang berdoa tiap tidur, kadang-kadang sih aku, cuman karena terlepas dari kejadian itu, akhirnya sampai hari ini aku sering doa sebelum tidur. Aku coba untuk yang kayak sekedar minta untuk dijagain aja, kayak gitu guys. Terus aku mimpi lagi. Aku tuh mungkin sensitifnya lewat mimpi kali ya. Mimpi aku tuh yang ini cukup gak ya memang aku. Oke, jadi aku mimpi lagi di sekolah. Ada 3 kelas tapi nyambung, satu. Aku kasih nanti gambarnya di sini. Cuman kalau kita mau lewat ke kelas yang lain ke belakang, kita tuh harus lewat kelas dulu, kayak gitu. Jadi ini IPA 4, IPA 5, IPA 6. Jadi harus lewat IPA 4, IPA 5 baru nyampe kelas IPA 6. Nah, posisinya aku di situ udah masuk kelas, ya udah, aku ngeliat kayak biasa-biasa aja. Akhirnya aku keluar, terus aku keliling. Aku lupa aku ngapain ya, lagi keliling sekolah. Lewatlah depan kelas 12 IPA 1. Buat yang tahu, ini kelas, terus ini ada taman, terus kan ini ada jalan. Bisa lewat depan kelas, bisa lewat taman ini. Nah, aku lewat taman, terus aku lihat ada perempuan yang lagi di depan kelas 12 IPA 1 yang depan kelasnya. Terus kata aku, ini orang kenapa? Kok kayak gak kelihatan? Oh, pendek kali ya. Soalnya bener-bener yang kayak gak kelihatan. Akhirnya pas aku, aduh kebayang lagi. Terus pas aku
coba jalan lagi, kan itu ada taman-taman kan, aku coba jalan lagi, aku liatin dia nggak punya kaki, jadi cuma dari pusar sampai sini dan dia ngegeletak di sini, jadi kayak tegak, kayak kalian tahu nggak sih patung baju yang cuma setengah, nah kayak gitu. Rambutnya aku masih ingat banget, rambutnya segini, terus juga mukanya pucat, pakai seragam sekolah. Ya udah dia ngeliatin aku tuh sampai yang kayak gitu doang, tatapan kosong. Terus aku di situ, apa sih ini orang, gak jelas banget kan. Akhirnya aku lari, kataku ini bukan manusia nih, soalnya setahu aku ya teman seangkatan aku atau bahkan satu sekolah nggak ada yang dalam kondisi seperti itu gitu. Terus akhirnya aku bukannya muter balik, tapi aku malah lewat lapangan guys, balik untuk kelas. Di situ 3 kelas, IPA 4, IPA 5, IPA 6 tiba-tiba kesurupan massal di dalam mimpi aku ya guys, langsung kesurupan massal. Itu bener-bener full, cuman ada beberapa orang lah, itu masih bisa kehitung jari. Terus akhirnya aku nanya ke Pak Atim, satpam. Aku bilang, Pak ini kenapa kok bisa kesurupan? Ya Neng, makanya kalau di sekolah jangan pacaran yang berlebihan. Terus juga penghuni sini tuh gak suka kalau ada yang kayak gitu, karena dulu pernah ada kejadian yang kayak gitu. Terus sampai yang kayak bunuh diri kayaknya, aku lupa ya. Pokoknya si Pak Atim ini ngingetin buat kayak jangan melakukan hal-hal yang di luar dari peraturan sekolah. Jelas dong, bahkan di masyarakat pun nggak boleh ya kan kalau belum nikah. Terus ya udah tuh, akhirnya aku bilang siapa yang kayak gitu ya. Akhirnya aku langsung ambil tas, udah dipulangin satu sekolah karena kesurupan itu. Epicnya mungkin bagi kalian ya udahlah, cuman mimpi doang. Cuman teman aku kesurupan, aku nggak bakal sebut namanya, aku takutnya nggak diizinin. Terus teman aku ini kesurupan. Ya udah aku kayak yuk, itu udah ditolongin sama guru saya waktu itu pas upacara. Terus dibilang katanya dia tuh lihat kunti merah kayaknya. Buat anak seman 11 kayak tahu buat cerita itu. Terus juga ya guys, aku pernah nanya lagi waktu dia kesurupan, aku lupa yang pas mana. Terus aku bilang kesurupan sama yang siapa? Sama yang cewek rambutnya segini pakai seragam sekolah. Aku nanya dong, aku diem aja kayak oh ya udah. Terus ya Aurel nerusin, itu mah kayak cerita di mimpi lu nggak sih Cel? Terus aku langsung engah kan, iya. Terus akhirnya ya udah tuh aku tanya dia punya kaki nggak, terus katanya nggak lihat, dia tuh lihatnya cuma yang bagian atasnya aja. Terus ya udah tuh akhirnya itu kan. Terus kenapa bisa aku yakin kayak aku tuh sensitif? Waktu kelas 12 akhirnya kan latihan upacara. Posisinya teman aku ini menstruasi kayaknya, puasa nggak tahu ganti puasa atau puasa sunnah. Dia di dalam kelas akhirnya karena dia ngerasa lemah, letih, lesu. Aku bilang kenapa dibiarin, kan kita udah tahu kalau dia tuh sensitif banget dan gampang untuk dimasukin. Terus ya udah tuh akhirnya kita jemput, tiba-tiba pas udah di lapangan upacara dia malah kesurupan. Terus akhirnya aku coba nanya kan, aku coba untuk yang kayak coba deh kita berinteraksi. Aku nanya, kenapa di badan teman aku? Terus kata si sosok ini, teman aku kan sambil gini ya, aku nggak berani nginjak lantai, sambil gini ya. Iya, tapi saya sakit, saya nggak punya kaki, katanya gitu. Aku yang denger itu langsung refleks flashback, aku kayak that's really. Akhirnya aku pokoknya dia kayak megangin kaki terus kan, tolong cariin kaki saya sakit, saya nggak punya kaki, katanya gitu kan. Akhirnya aku langsung pergi, aku langsung gabung sama anak cowok. Aku bilang yaudah itu panggil guru, gue nggak bisa. Bahkan sampai datang guru pun aku nggak berani ngedeketin kayak gitu. Terus ya udah kan, akhirnya aku bilang akhirnya temen aku nanya, kenapa Cel? Yang kayak di mimpi aku panik kayak, maksudnya berarti selama ini yang aku mimpiin itu tandanya apa? Sekian.